Juga dokter hewan menyatakan bahwa apabila kita digigit anjing, sesuaikan pertolongan pertamanya dengan tingkat keparahan. Maksudnya kita harus mencermati. Halo guys, apa kabar? Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dari channel Paw Treatment, channel share perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Beberapa komen yang masuk ke channel YouTube saya menanyakan tentang apa yang harus saya lakukan ya. Apabila saya ini setelah digigit anjingnya anjing milik saya, tapi saya tidak sengaja menyenggol dia waktu dia tidur sehingga dia refleks menggigit saya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari komen yang masuk ke channel YouTube saya. Sekarang ini kita akan membahas ya guys, tindakan apa yang harus kita lakukan, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan apabila kita digigit anjing. Nah, para dokter hewan menyatakan bahwa apabila kalian digigit anjing, segera lakukan tindakan pertolongan pertama untuk meminimalisir kecenderungan infeksi akibat virus dan bakteri. Dan juga dokter hewan menyatakan bahwa apabila kita digigit anjing, sesuaikan pertolongan pertamanya dengan tingkat keparahan. Maksudnya kita harus mencermati guys ya. Kita mencermati seberapa parah dari akibat dari gigitan anjing itu terhadap kita. Baru kita dapat melakukan pertolongan pertama yang sesuai dengan tingkat keparahannya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Menurut beberapa keterangan dari artikel kesehatan yang saya rangkum menyatakan bahwa akibat dari gigitan anjing itu ada beberapa macam ya guys. Yang pertama adalah dapat mengakibatkan infeksi bakteri. Infeksi bakteri terutama apabila menurut anjing kondisi kesehatan anjing itu kurang bisa dipantau ya guys ya, dan kondisinya buruk, katakan buruk. Nah, itu dapat mengakibatkan infeksi bakteri terhadap orang yang digigitnya. Dan selanjutnya, akibat dari gigitan anjing itu dapat mengakibatkan kerusakan saraf dan juga otot, terutama apabila gigitan anjingnya itu cukup dalam ya guys ya. Selanjutnya juga dapat mengakibatkan patah tulang. Nah, patah tulang apabila kita digigit anjing yang ukurannya badannya besar ya guys, itu dapat mengakibatkan patah tulang pada orang yang gigit. Selanjutnya, akibat dari gigitan anjing tersebut adalah dapat mengakibatkan rabies atau penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila ini atau rabies ini sangat berbahaya karena tingkat kematiannya itu sangat tinggi ya guys ya. Jadi kita yang terutama bagi kalian yang mempunyai anjing itu wajib untuk atau dihimbau untuk mencegah terjadinya rabies dengan cara memvaksin anjing kalian dengan vaksin rabies ya guys ya. Saya pernah membuat video tentang rabies beberapa saat yang lalu, sudah cukup lama sekali guys ya, tentang rabies, penyakit anjing gila ini, yang ternyata tidak hanya melulu terjadi pada anjing, tapi dapat juga terjadi pada beberapa hewan lainnya seperti kucing, rubah dan lain sebagainya ya guys ya. Kalian bisa menonton setelah video berikut ini ya guys ya. Dan juga di video tersebut saya spill out tentang ciri-ciri hewan atau anjing yang kena rabies. Tidak perlu ya guys ya, anjing yang keluar liurnya itu rabies. Kita ada ciri-ciri lain yang spesifik yang dapat kita kategorikan sebagai anjing itu suspek rabies ya guys ya. Di situ juga saya sebutkan. Tapi di sini saya spill out lagi ya guys sedikit ya, bahwa ciri-ciri anjing yang kena rabies itu adalah biasanya dia tampak gelisah atau ketakutan dan juga tapi ada dalam beberapa kasus disebutkan bahwa anjing yang kena rabies bisa juga dia menjadi lebih pendiam dan lebih penyendiri dibanding dia sebelum kena virus rabies. Ciri yang lain adalah anjing yang kena virus rabies atau terkena infeksi rabies dapat menjadi agresif dan bahkan juga galak ya guys ya, baik terhadap hewan lain, baik anjing lain atau binatang lain, misalnya pada kucing, ayam dan lain sebagainya, pada orang yang dia kenal, bahkan pada ownernya sekalipun. Mengapa demikian? Karena disinyalir bahwa apabila anjing terkena virus rabies itu dapat menginfeksi otak dan juga sarafnya, sehingga dia dapat tidak mengenali dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, anjing juga dapat mengalami demam ya guys ya. Demam dan juga dia dapat mengeluarkan air liur dan juga bahkan berbusa ya guys. Hal ini terjadi karena
tenggorokan, baik tenggorokan maupun rahangnya itu mengalami kelumpuhan, sehingga dia tidak dapat mengontrolnya mengontrol air liurnya, sehingga air liurnya keluar secara berlebihan. Tetapi ya guys ya, jangan salah, ada beberapa jenis anjing yang memang rahangnya itu lebih lebih besar ya guys, sehingga dia mengeluarkan air liur yang berlebihan. Saya juga spill out tentang hal ini di video saya berikutnya, kalian bisa cek juga ya guys ya. Terkena rabies itu juga akan mengalami sulit makan dan juga sulit minum. Mengapa? Karena dia sulit menelan ya guys ya, sehingga makanan dia masuk ke badannya akan dimuntahkan. Itu merupakan salah satu tanda anjing yang terkena rabies. Mengapa? Karena organ itu mengalami kelumpuhan akibat dari virus rabies. Selanjutnya anjing juga akan mengalami kejang-kejang dan sulit berjalan. Mengapa? Karena virus rabies itu telah menjangkiti atau menginfeksi sistem otot dan sarafnya ya guys, sehingga anjing kalian mengalami kesulitan berjalan dan juga sulit bergerak. Ciri selanjutnya anjing yang terkena rabies itu dia takut atau sensitif terhadap cahaya dan juga suara. Jadi anjing yang terkena rabies itu biasanya kebanyakan mereka akan bersembunyi di tempat yang tersembunyi dan juga gelap dan juga lembab. Nah biasanya anjing yang terkena rabies akan melakukan hal itu guys ya. Jadi apabila kalian misalnya suatu saat kalian melihat anjing itu berbusa atau berliur banyak, tapi dia jalan-jalan keliling kampung misalnya guys ya, atau dia tetap makannya itu lahap, itu belum bisa menjadi suatu kesimpulan bahwa anjing tersebut terkena rabies. Mungkin anjing tersebut mengalami hal-hal yang lain di luar rabies. Lalu tindakan apa yang harus saya lakukan apabila saya terkena gigitan anjing? Guys, apabila kalian terkena gigitan anjing, seperti saya sebutkan di semula, bahwa luka akibat gigitan anjing tersebut sebenarnya perawatannya sama ya guys, seperti luka-luka pada umumnya. Tetapi kalian perlu mencermati tingkat keparahannya. Dan apabila kalian luka tersebut cukup parah, cukup serius, kalian wajib atau harus datang ke dokter untuk konsultasi ya guys ya. Dan perawatannya adalah pertama sekali setelah digigit anjing tersebut, kalian cepat cuci luka bekas gigitan anjing tersebut dengan menggunakan sabun dan juga air hangat. Ada sumber lain menyatakan bahwa dengan sabun dan dengan air yang mengalir ya guys ya. Pada saat kalian cuci luka bekas gigitan anjing tersebut, usahakan untuk agak ditekan-tekan sedikit ya guys ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu mengeluarkan bakteri ataupun virus yang terpapar, yang memapari luka kalian. Dibantu sedikit-sedikit ya guys ya. Lakukan pembersihan luka kalian tersebut sampai benar-benar bersih ya guys ya. Setelah luka benar-benar bersih, lalu kalian dapat mengoleskan antiseptik ke luka bekas gigitan anjing tersebut, dan juga tutup dengan kain atau kasa yang bersih ya, untuk melindungi luka dari paparan infeksi lebih lanjut. Nah ini guys, ini namanya Michi. Halo Michi, anjing saya. Selanjutnya, apabila luka bekas gigitan anjing tersebut terasa nyeri, kalian dapat minum obat seperti paracetamol. Dan apabila seperti saya sebutkan di atas, apabila memang lukanya itu sangat serius, kalian wajib ke dokter ya guys ya, ke dokter untuk memeriksakan luka kalian ya. Dokternya dokter manusia ya guys. Memang ini channel tentang hewan, tapi karena yang gigit adalah manusia, maka kalian daftarnya ke dokter manusia ya guys ya, untuk berkonsultasi tentang tindakan apa yang harus dilakukan terhadap luka bekas gigitan kalian. Apabila memang menurut penilaian dokter kalian itu perlu disuntik dengan suntikan rabies, anti rabies, maka kalian akan mendapatkan suntikan rabies atas rekomendasi dokter. Ada dua cara yang menyebabkan manusia sampai terjangkit atau tertular virus rabies, yaitu dari gigitan dan juga melalui paparan air liur dari anjing yang mengidap sakit rabies atau anjing gila.
Secara garis besar, ciri-ciri orang yang terkena atau terpapar dari virus rabies ini hampir sama ya guys ya dengan ciri-ciri pada anjing yang terkena virus rabies, yaitu biasanya orang yang terkena rabies itu mengalami apa yang namanya demam, gelisah, takut air, takut cahaya. Oh berarti jarang mandi ya guys ya. Juga mengeluarkan banyak air liur, kejang-kejang, lumpuh, dan infeksi pada otak. Demikian guys videoku kali ini tentang tindakan apa yang harus kita lakukan, pertolongan pertama apa yang harus kita lakukan apabila kita digigit anjing. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon di subscribe ya guys ya, agar saya lebih semangat lagi untuk upload dan untuk membuat video-video baru tentang perawatan kucing dan anjing. Dan apabila kalian suka dengan video ini, boleh dong saya minta like-nya, dan juga mohon disebarkan ke media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman, bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya, bye.